Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadiradal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz sedaya ingkang kula hormati, terutama dumateng Ustadz Ulum ingkang kula hormati, ki dumateng para jamaah teras ilmu ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita aturaken puji syukur wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Dene napa kula lan panjenengan sami tasik pinaringan nikmat, rahmat, hidayah saha inayanipun sehingga wekdal sakmangke kita saged mempal wonten mriki majelis kawontenan sehat walafiat. Kapingkalipun salawat lan salam mugi tansah katur dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi akhir pun zaman, nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah ingkang leres, pitedah sing saged mbeta kebahagiaan wonten donya ugi wonten akhirat ingkang kita ajeng-ajeng sapatipun Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para jamaah sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kula lan panjenengan sami tasik angsal pitulung sehingga kita saged derek-derek tambah ilmu damel sangune gesang niki mugi-mugi napa sing badhe kita lambai estu angsal ridane Allah Subhanahu wa taala. Saderenge pengawasan niki kita lambai, monggo kita tawasul dumateng Kanjeng Nabi Muhammad mugi ingkang ngarang kitab niki nggih menika Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, mugi-mugi kita angsal sapatipun ila hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa anil faidi syul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan kuasa dasati ingkang rawuh menika mugi-mugi angsal ilmu ingkang bermanfaat ridai ta'ala bisabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten sing saged kula aturaken saking kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah derek ingkang dipun sampaiaken Abah Mukyar. Monggo langsung mawon tawasuli kita tambahi dumateng guru-guru kita,
guru kula panjenengan, guru kula termasuk guru-guru Kiai-kiai Lirboyo, Mbah Abdul Karim, sekalian Mbah Marzuki Dahlan, sekalian Mbah Marus Aniskan, Mbah Mansur, sekalian wa jami usuli mafurahim wa dzurriyyatihim. Lajeng guru-guru kula ingkang wonten ura-ura, Mbah Abdul Rahman ura-ura, sekalian Mbah Saifullah Abdul Rahman, sekalian Mbah Saiful Haq Abdul Rahman, sekalian Yai Ihsan Abdul Rahman, sekalian Gus Rahim, sekalian jami usulul furahim wa dzurriyyatihim, lan sedaya ahli kubur kula panjenengan, sedaya guru-guru kula panjenengan, lan musannif kitab Kasyifatus Sajah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki balik malih ten pembahasan ngerawat jenazah. Jadi kalau wingi ten RW 6A niku spesial kula lebetaken pembahasan tentang syarat-syarat salat. Niki kapan-kapan mangke lek pun hatam baleni malih. Nah, berhubung niki wis kadung badhe hatam, kita lanjutaken rumiyin bab janazah utawi ngeramut janazah. Iki kantun kedhik. Insyaallah sakniki dalu niki hatam. Insyaallah dalu niki bab janazah mantun, lajeng mantun niku bahas persiapan kula panjenengan menghadapi wulan ingkang penuh hikmah, wulan Ramadan. Dadosi lajeng sak mantun bahas niki, bahas bab janazah, kita langsung ten pembahasan poso. Lek boten mantun ten pembahasan, boten mantun ten mriki nggih diterusaken ten pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan janazah yang akhir-akhir ini kita bahas tentang hukum menggali kembali kuburan. Jenengan menawi ingkang enten sing ketinggalan perlu kula sampaikan. Perlu saya sampaikan bahwa menggali kuburan bukan menggali kuburan yang tidak ada, menggali kembali. Nggih. Duduk maneh kuburan sing wis kadung diuruki. Duduk maneh menggali kembali kuburan yang sudah ada jenazahnya. Itu ada kalanya wajib, ada kalanya haram. Menawi lek sing haram panjenengan sami semerep pernah kula sampaikan bahwa sebenarnya menggali kembali wis ana mayate, ana janazahe baru dikubur, ini kemudian digali kembali, diduduk maneh. Ini hukum asalnya adalah haram. Hukum aslinya itu boten pareng. Haram ku boten pareng. Penak iku boten pareng. Secara syariat boten pareng. Napa kok boten pareng? Kanggo mulyakaken jenazah. Tapi ada beberapa hal alasan yang mengharuskan kita untuk duduk maneh. Di antara alasane mungkin ketika orang yang memasukkan jenazah itu lupa
tidak menghadapkan si mayit, tidak menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Lupa atau sengaja. Jadi lali mangiku pas didele ngadep menduwur, melumah utawa mengkurep, tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, lali terus kemudian diuruki, setelah selesai diuruki nembe ingat, oh iya mang lali. Ya iki wajib digeduk kembali. Kalau si orang yang meletakkan itu tadi lupa, kemudian dia ingat tetapi tidak diceritakan, ya sing tanggung jawab adalah orang tadi itu yang tanggung jawab, karena menghadapkan jenazah ke arah kiblat itu adalah wajib. Atau lupa belum dimandikan, jadi ono jenazah mungkin tabrak lari atau mungkin meninggal di tempat yang tidak bertuan, nggak ada keluarganya, kemudian penduduk di situ langsung mengkuburnya tanpa dimandikan terlebih dahulu. Maka nanti wajib untuk kalau memang jenazah itu jenazah muslim atau muslimah, maka wajib untuk digali kembali kuburannya, tujuannya dimandikan, setelah itu dikubur kembali. Termasuk di antara penyebab alasan kita wajib untuk menggali kembali. Jadi meskipun ini horor, meskipun ini kayaknya menakutkan, tapi wajib bagi kita. Nggih horor. Gak dilakoni dosa. Lalu apa kok wedi nang wong mati kok wedi. Wedi nang pangeran. Yes. Apalagi tempatnya malam-malam ya. Di antara alasan yang membuat kita harus menggali kembali adalah inihtijali musyahadatihi li ta'laq ala sifatin fihi. Ketika diperlukan untuk bukti, dibutuhkan suatu keberadaan jenazah mayitnya ini, dibutuhkan untuk bukti. Contoh sing penak dijadikan sebagai apa? Kemarin yang ditanyakan itu diautopsi. Jadi digali untuk mengautopsi. Apa autopsi? Mencari bukti, mencari kebenaran. Ini matinya apakah memang wajar atau gak wajar? Maka itu menjadi wajib. Atau di sini contohnya adalah contoh yang untuk dijadikan bukti ketika lita'laq ala sifatin fihi, keberadaan jenazah itu pernah dijadikan sebagai keterkaitan dengan suatu hukum. Keberadaan si mayit itu dijadikan sebagai sesuatu yang terkait dengan hukum Islam. Seperti seumpama seorang suami mengatakan pada istrinya dalam naudzubillah, moga-moga tidak terjadi. Ana wong, ada seorang mengatakan pada perempuannya. Nah, perempuannya dalam keadaan hamil, naudzubillah. Dia mengatakan karena mungkin sering cekcok, kemudian si laki-laki mengatakan, kalau kamu melahirkan laki-laki pada waktu itu masih dalam perut, kalau kamu melahirkan laki-laki, anak laki-laki, maka kamu saya tolak. Jadi lahir anak laki-laki maka akan tertolak, atau perempuan maka juga, atau seumpama dia mengatakan lek anak sing ndek kandunganmu wedok tak talak, mbok alasannya apa? Kemudian fawaladat maitan wadufina walam yu'lam. Ternyata setelah lahirnya dalam keadaan
bayinya mati. Bayinya mati belum sempat diketahui jenisnya laki-laki atau perempuan. Jadi pihak orang tuanya durung ngerti iki anake laki-laki apa perempuan. Kemudian langsung dikubur. Ya mbuh sapa sing ngubur? Mbuh keluargane atau mungkin dokter. Nah, padahal tadi jenisnya anak belum diketahui. Awalnya tadi sudah pernah dikaiti dengan seorang suaminya mengatakan lek engkau lahir lanang mbuh urip mbuh mati maka kamu saya talak, saya cerai. Nah ternyata setelah lahir bayinya mati, belum sempat diketahui, kemudian langsung dikubur. Maka kalau semacam ini syariat mengatakan harus digali, diduduk maneh. Nyapa tujuannya? Untuk mengetahui jenisnya, karena ini terkait dengan hukum syariat. Apa? Talak tadi itu. Ketika memang anaknya ini memang di sini mungkin semoga tidak terjadi ya. Ini tapi ini ilmu nggih kanggo kula panjenengan. Cuman kita jadikan sebagai ilmu. Ampun ngantos jangan sampai kita dipraktekkan. Cuman ilmu saja. Kenapa harus digali? Untuk mengetahui statusnya, jenisnya. Kalau memang di awal dia mengatakan lek laki-laki maka ditolak, dicerai. Kemudian digali kok ternyata perempuan, berarti ucapan ayah tadi itu kepada ibunya, istrinya itu tidak terjadi karena anaknya itu perempuan. Padha mek ngene saumpama engko lek ini sigot taklek, sigot digantungkan. Kamu jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, maka kamu saya cerai. Ini jenis ditaklek, digantungkan. Kok ternyata istrinya keluar rumah, otomatis langsung tertalak. Makanya hati-hati dengan ucapan seperti itu. Hati-hati temenan. Lek sampai itu terjadi, ini terkait dengan langsung sekalian jelas ini masalah talak. Masalah perceraian nggih, masalah talak. Sekalian keluar jelas nih. Mumpung iling. Kalau itu terjadi, artinya artinya laki-laki itu sengaja mengatakan itu. Kamu jok metu. Jangan keluar dari rumah. Kalau kamu keluar, maka kamu saya talak. Maka kamu tertalak, tercerai. Kok keluar? Otomatis si perempuan itu tertalak, diceraikan. Maka si laki-laki harus paham tentang ilmu syariat. Maksudnya bagaimana? Kalau dia si perempuan itu keluar berarti sudah tertalak. Berarti ya tidak boleh dikumpuli. Kecuali ada ucapan rujuk. Lek gak ada ucapan rujuk kok dikumpuli, ngapunten. Terjadilah zina. Ngapunten. Secara syariat niku zina. Meskipun secara pemerintah karena belum ada akte cerai ya masih suami istri, tapi secara syariat itu zina. Nah, kaitannya wah itu sangat nyebar kemana-mana. Bagaimana runtutan hukumnya? Ini kok terus saya pembahasan tentang talak ya, belum kembali ke masalah ini. Apa rentetan hukumnya yang membahayakan? Seumpama setelah ucapan itu ternyata keluar berarti sudah bukan suami istri ya. Selama belum ada ucapan rujuk. Kok ternyata dikumpuli sehingga hamil dan ternyata anak perempuan. Wah, bahaya ini. Bapaknya secara syariat dia bukan wali nikah. Kalau ternyata anak perempuan kemudian nikah, wis gede anake, nikah kok bapake dadi wali, gak sah nikahi.
Lek gak sah zina meneh. Anake selawis wong tuane zina, anake zina. Nah, terus ketika anaknya ini gak ngerti, lagi kan dari awal gak ngerti. Melakukan hubungan suami layaknya suami istri, duwe anak wedok, bapaknya uduk wali, bapaknya emang sing rap, mantuni lah, kan bukan suaminya. Ternyata anaknya perempuan, anaknya perempuan diwaleni gak sah nih, zina meneh, terus merembet sampai kemana-mana. Yang tanggung jawab siapa? Orang pertama yang melakukan itu. Hati-hati, ucapan itu harus hati-hati. Jadi ucapan cerai itu harus hati-hati. Makanya lek seumpami keperocot, sabkul lisan dan istighfar dan ucapan rujuk, gampang rujuk itu. Wis gak sida utawa tak ambil lagi, tak rujuk kembali. Gampang sebenarnya. Utawa istilahnya bangun nikah yang gak apa-apa. Utawa gak harus bangun nikah, rujuk lagi asalkan masih ada masa iddah, gak perlu bangun nikah. Tapi kalau memang kadang di sini ini adatnya itu supaya tidak hanya sah secara syariat, tapi supaya tidak terjadi lagi biasanya kan dengan adat bangun nikah. Yes, itu satu. Yang kedua, ketika masih terkait dengan talak, ketika sudah cerai, maka nanti juga ke warisannya juga. Gak berhak mendapat warisan, ini bahaya. Ngati-ngati. Yes, situ. Itu kemana-mana tadi waktu itu. Ya, kembali lagi. Jadi paham nggih? Jadi ngati-ngati tentang ucapan cerai. Semarah apapun laki-laki, boten usah mengatakan kulon jenengan. Seemosi apapun seorang laki-laki, jangan sampai terbiasa mengucapkan kata cerai. Nanti ada dalam bab talak cerai itu ada ucapan sing mesti langsung dihukumi cerai, ada yang tidak, ada yang seperti dengan bahasa cerai itu jelas bahasa cerai, atau seperti bahasa yang tidak mesti ke cerai seperti wis mulya. Nah, bahasa mulya ini, bahasa mulya ini maksudnya apa? Perlu diperjelas. Kalau yang dimaksud mulya ini adalah saya putus, ya jadi cerai. Tapi mulya iki karepe ya cuman biar ke rumah orang tuanya, maka nggak sampai cerai. Itu sesuatu kata-kata yang tidak langsung ke cerai, karena masih perlu diperjelas. Tapi bahasa cerai, talak, pisah, langsung ke cerai. Yes. Saya ulangi, jadi salah satu alasan wajib untuk menggali kembali kuburan ketika untuk dicari sebuah bukti. Auli kaunil qaif wa huwa man yattabi'ul athara yalhaquhu bi ahadil mutanazi'aini fihi. Termasuk juga untuk mencari bukti ketika dalam masalah kasus pencarian nasab. Saya contohkan begini. Ada anak meninggal, orang bayi meninggal, tidak diketahui kelaminnya, langsung dikubur. Entah siapa yang ngubur. Setelah dikubur kemudian ada orang datang mengaku-ngaku, laki-laki datang mengaku-ngaku bahwa ini anaknya. Dan dia mengatakan ini adalah anak saya dan saya berhak. Kenapa dia mengaku-ngaku? Karena mungkin si anak bayi itu punya harta warisan yang melimpah. Nah, kalau dia mengaku kalau ini anaknya dan diterima,
berarti yang berhak menerima warisan yang melimpah itu adalah laki-laki yang mengaku-ngaku. Ternyata di waktu yang sama ada perempuan ngaku-ngaku juga, oh ini anak saya. Jadi ngaku-ngaku masalah nasab. Bukan nasab-nasab yang sekarang yang kita bahas enggak ya. Jadi laki-laki itu moro-moro teko, iki anakku. Di waktu yang sama ada perempuan datang, enggak ini anakku. Ini adalah anak perempuan, ini anak saya. Laki-laki mau, enggak ini laki-laki, ini anak saya. Tujuannya untuk mencari nasab. Maka itu juga karena ini butuh bukti untuk sama juga autopsi atau nanti untuk memastikan cek DNA. Nah, itu juga wajib untuk menggali. Itu termasuk alasan menggali kuburan itu wajib. Wa yumbashu aidanil kafiru idza dufina bil haram. Termasuk di antara wajib menggali kubur ketika ternyata yang dikubur itu orang kafir, dikubur di tanah haram, Mekah atau Madinah. Awalnya gak ngerti, lek iku orang kafir. Setelah dikubur ternyata identitasnya mengatakan ini orang non muslim. Wah, ternyata di tanah Mekah atau Madinah itu wajib digali dan dipindah di tempatnya orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'il isti'anati wa ahkamiha. Selanjutnya adalah pembahasan tentang macam-macam kita memberi bantuan. Ini bermula dari firman-Nya Allah, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi memberi bantuan itu ya delok-delok. Kalau memberi bantuan tentang kemaslahatan, tentang kebaikan, tentang ketakwaan, maka itu perintah dari Allah. Tapi kalau memberi bantuan tentang kemaksiatan, maka itu larangan dari Allah. Nah, maka ini juga membahas itu. Jadi bantuanku ora mesti apik. Tujuannya apik tapi dadine elek. Al-isti'anatu arba'u khisalin. Hukum memberi bantuan itu ada 4 macam. Ada ahaduha mubahun, ada yang boleh. Boleh iki ya gak haram, ya gak wajib, ya gak sunnah, ya gak makruh. 50-50, 50-50, 50-50. Jawas oleh dilakoni ya gak apa-apa, ya gak oleh ganjaran, gak dilakoni ya gak oleh dosa. Wasaniha khilaful, langsung aja. Yang pertama adalah mubah. Contohnya adalah takribul ma'i, menghadirkan atau memberikan air. Ini boleh. Untuk wudhu seumpama menghadirkan air, arti menyediakan air itu hukum asalnya adalah boleh. Ya gak haram, ya gak wajib, ya gak sunnah, ya gak makruh. Itu hukum asalnya. Menghadirkan atau menyediakan air. Dan akan menjadi makruh ketika menuangkan air kepada orang yang wudhu. Kalau memang orang yang wudhu itu orang yang mampu wudhu sendiri.
Jadi kalau menuangkan air pada orang yang wudhu padahal dia orang yang sehat, maka hukum menuangkan tujuannya adalah membantu. Tapi ini sesuatu yang tidak baik menurut syariat. Karena dia bisa wudhu sendiri. Dia bisa kayak orang bisa berdiri sendiri, dibantu lawang dia sehat, lah kok dibantu berdiri. Kecuali orang yang gak mampu, beda lagi. Jadi kalau membantu kenapa kok hukumnya khilaful aula? Khilaful aula itu sama seperti makruh. Qala al-Qulyubi li annal i'anata tan'imu wa tazinu la yaliku bit ta'abbil muta'abbid. Karena orang yang ibadah, wong sing ibadah itu kudu harus berusaha, harus rekoso, ngerti rekoso njenengan. Ada usaha, ada susah payah, nggak enak-enakan. Karena dia dalam keadaan sehat. Jadi harus dipegang dalam keadaan sehat. Jadi jangan kita pahami, lawang dibantu kok gak oleh. Syariat kok gak oleh. Dia itu wong sehat. Lah wong sehat itu mestinya adalah nanti kaitannya dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, al ajru bi qadri ta'ab. Lek wong sehat sampean jenengan bantu sing mestine pahalanya 2, gara-gara dia jenengan bantu sehingga dia tidak ada rekoso, tidak ada usaha, pahalanya menjadi 1. Mesti ini oleh pahala loro, gara-gara dibantu jenengan malah cuman oleh siji. Jadi harus rekoso. Ya itu tadi, karena dia orang yang sehat. Jadi orang itu tambah rekoso, tambah sabar dengan usahanya, sabar dengan kesulitannya, itu tambah besar pahalanya. Ya meskipun syariat itu tidak mengharuskan, asalkan dia itu berusaha, akan tambah besar pahalanya. Karena itu malah membuat sing asli ini pahalanya itu besar, gara-gara kita bantu menjadi kecil. Itu khilaful aula. Khilaful aula itu mirip dengan makruh. Kemudian yang ketiga makruh. Hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Hukum kalau tadi cuman menuangkan air itu khilaful aula. Khilaful aula itu berarti kalau aula itu utama, khilaful aula berarti tidak atau kebalikannya. Jadi tidak utama lah, tidak utama. Yes, mirip dengan makruh. Jadi kalau cuman menuangkan air, gak sampai membantu membasuh, menggoyorkan air tok, menuangkan itu khilaful aula, hampir ke makruh. Kalau membantu menggosokkan, mengusapkan, membasuhkan, itu malah makruh. Jadi kalau cuman mengguyurkan air itu khilaful aula, tapi membantu membasuhkan tangane itu makruh. Dan bisa menjadi haram kalau yang membantu itu seorang amrod. Amrod itu laki-laki tapi guanteng kaya wong wedok meniku. Dari sisi mana haramnya? Ketika dia merasa syahwat. Sing dibantu ngerasa syahwat ketika dibantu ambek laki-laki yang amrod tadi itu. Amrod itu bukan banci ya. Ya laki-laki gentleman, laki-laki normal, tapi
sakit kong gantengnya dia itu mirip perempuan. Jadi sehingga lek ono wong bertemu dengan laki-laki ini, dia itu syahwat, seneng karena mirip dengan seorang perempuan. Itu iso jadi haram kalau dia nanti ngerasa syahwat, dibantu oleh amrod ini tadi. Jadi iso ono mubah, ada khilaful aula, ada makruh, ada haram. Wal wajibu, ada yang wajib, hiya lil marid indal ajzi, membantu menuangkan air atau mewudukkan orang yang sakit ketika orang yang sakit itu tidak mampu untuk wuduk sendiri. Maka kita yang mampu membantu itu menjadi wajib. Sekalipun nanti ada embel-embel bayaran, nggak apa-apa, itu tetap wajib membantu. Timbang dia nggak sholat, timbang nanti sholatnya nggak sah, kita wajib membantu. Pun sebelum saya teruskan ke pembahasan puasa, enten ada yang ditanyakan? Dua.